Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Agung Vicky. Nah, kali ini saya dengan tampilan baru, rambut baru. Kemarin habis potong rambut karena keperluan syuting film di YouTube Aktor Entertainment. Jadi saya agak dipirangin ya, disemir rambut saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mitologi atau ya cerita rakyat ya. Nah, langsung saja kita ceritakan tentang cerita si Pahit Lidah. Si Pahit Lidah ini memang banyak dipercaya oleh rakyat Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di Lahat. Bengkulu juga mempercaya cerita itu, Lampung dan juga Jambi juga termasuk ya. Nah, jadi kali ini kita akan menceritakan cerita rakyat dan legenda tentang kisah si Pahit Lidah. Ya, si Pahit Lidah ini sangat terkenal di Sumatera, khususnya di bagian selatan. Kepopuleran legenda masih dapat dilihat hingga saat ini. Popularitas legenda ini semakin dapat terbantahkan dalam dunia maya yang sangat digandrungi masyarakat sekarang. Ada 10 dan bahkan lebih laman website atau blog yang memposting kisah dari legenda si Pahit Lidah ini. Terbitan buku serial cerita rakyat atau sejenisnya tentunya semakin memperkuat popularitas tokoh ini. Pewarisan cerita ini dari generasi ke generasi terus berlangsung. Penuturan cerita ini bukan hanya berlangsung di kelompok masyarakat yang diyakini ketokohan si Pahit Lidah yang ada dalam cerita ini, tapi juga sudah meluas ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh dunia guys. Berdasarkan kisah cerita legenda si Pahit Lidah, terdapat dua pola cerita yang membedakan kisah legenda menjadi dua versi. Kisah legenda si Pahit Lidah yang pertama memiliki kisah dengan jalan cerita menggambarkan kehidupan si Pahit Lidah bersama istrinya dan adik iparnya yang bernama Arya Tebing. Dalam kisah versi ini, oposisi tokoh serunting sakti dengan Arya Tebing menjadi bumbu perselisihan dalam hubungan antara kedua tokoh dalam cerita ini. Muara dari perseteruan tokoh ini menjadi penyebab serunting sakti melarikan diri atau mengasingkan dirinya dari kehidupan sosial hingga akhirnya mendapatkan kesaktian. Setelah keluar dari pengasingannya dan kembali ke dalam kehidupan masyarakat, kesaktian serunting sakti memiliki dampak positif dan negatif. Dampak buruk dari saktinya serunting sakti ini, setiap perkataan yang mengucapkan sumpah terhadap orang, hewan, dan benda berubah menjadi batu guys. Jadi semua yang dia katakan ataupun yang dia inginkan, terutama sumpah ya guys, mau itu manusia, hewan, intinya makhluk hidup atau benda mati seperti batu, kayu, itu menjadi batu. Nah, ada dampak positifnya juga guys dari serunting sakti ini. Serunting sakti bisa membantu pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan akhirnya memiliki keturunan yang berasal dari sehelai rambut mereka dan merubah daerah yang gersang dan tandus menjadi hutan belantara yang lebat. Jadi itulah dampak positif dari serunting sakti. Kisah si Pahit Lidah yang kedua ini guys memiliki kisah dengan jalan cerita tentang pertempuran si Pahit Lidah dengan si mata 4. Jadi matanya itu 4 guys. Bagi kalian yang tahu letak matanya itu silakan di komen ya, entah itu di atas matanya atau matanya ada di belakang juga, karena saya lupa ingat guys. Dulu kalau nggak salah pernah nonton ya, karena ini cerita memang zaman-zaman lama, namanya mitologi cerita rakyat ya. Dalam kisah ini hanya menceritakan tentang adu kesaktian antara si Pahit Lidah dan si mata 4. Si Pahit Lidah meninggal karena tipu daya muslihat si mata 4. Demikian juga si mata 4 menemui ajalnya akibat keracunan lidahnya si Pahit Lidah. Jadi dua-duanya mati semua ya. Seperti penuturan cerita si Pahit Lidah yang disampaikan oleh Pak Idriansyah dari Desa Tanjung Telang, Kecamatan Merapi Barat, bertepat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan guys. Di Desa Tanjung Telang ini terdapat sebuah situs megalitik yang berada di lingkungan sekolah SMP Merapi Barat. Cerita dari orang tua tentang arca di Tanjung Telang. Nama arca itu dikenal sebagai batu putri. Kalau istilah kami sehari-hari batu beteri atau beteri. Ya tolong kalian perbaiki ya kata-katanya. Batu beteri atau batu beteri. Nah, batu putri ini merupakan adik dari si Pahit Lidah. Pada waktu dahulu, kebiasaan masyarakat menjemur padi di daerah ini dilakukan di pinggir kampung. Tidak boleh menjemur padi dilakukan di tengah-tengah kampung. Daerah kita berada di daratan yang tinggi. Antara kampung dengan tempat menjemur padi dipisahkan oleh sungai. Pada saat si putri ini sedang menjemur padi, si Pahit Lidah sedang berada di rumah. Nah, karena si putri ini telah lama menjemur padi dan
Hari pun sudah menjelang waktu maghrib ya. Si pahit lidah ini yang berada di rumah itu sangat kesal guys. Secara tidak sengaja itu mengucapkan, kemana adikku ini? Kok lama banget pulangnya? Ini sudah maghrib. Apa ia telah menjadi batu? Di luar sepengetahuan si pahit lidah, apa yang telah diucapkannya itu menjadi kenyataan, di mana si adik ini beneran guys berubah menjadi batu. Setelah lama menunggu adiknya belum kunjung pulang ke rumah, tanpa berpikir panjang, si pahit lidah ini keluar rumah dan menuju ke lokasi ke tempat adiknya ini menjemur padi. Setelah sampai di lokasi tersebut, si pahit lidah ini memanggil-manggil si adik. Lalu tiada sautan dari si adik. Si pahit lidah awal-awalnya heran guys. Setelah berusaha mencari, si pahit lidah pun berusaha mencari adiknya. Lalu kemudian si pahit lidah terkejut saat melihat adiknya itu berubah menjadi batu. Nah, jadi ini ada cerita versi yang pertama ya. Dahulu di daerah Sumedang di Sumatera Selatan ada pangeran yang bernama Serunting. Ia adalah anak keturunan raksasa yang bernama Putri Tenggang. Suatu hari pangeran Serunting ini mempersunting. Jadi pangeran Serunting mempersunting. Ya kayak gitulah. Jadi dia mempersunting atau mengajak nikah lah kalau bahasa kita tuh seorang gadis desa yang bernama Siti. Nah, jadi setelah menikah, ia mengajak istrinya ke istana dia. Jadi dia ada istana ya. Namun Siti bingung. Di satu sisi, ia tidak mau berpisah dengan adiknya. Adiknya ini yang bernama Arya Tebing ya. Di satu sisi lain, Siti juga harus patuh terhadap suaminya. Dan Siti bilang, Dinda tidak tahu harus berbuat apa lagi Kanda. Dinda tidak tega harus meninggalkan Arya Tebing sendirian. Karena Arya Tebing ini adalah adik Dinda satu-satunya. Kalau begitu, bagaimana kalau Arya Tebing ini kita ajak tinggal di istana? Usul pangeran Serunting. Siti pun menerima saran tersebut. Namun ketika hal itu disampaikan kepada Arya Tebing, adiknya ini justru menolak. Ia lebih senang hidup bebas di desa daripada tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Akhirnya Siti dan Arya Tebing ini memufakat atau deal-dealan lah untuk membagi harta warisan dari kedua orang tuanya, yaitu kebun. Kebunnya itu kemungkinan nggak tahu ya, pasti kebun tanaman, buah-buahan ataupun kebun sayur-sayuran. Kalau kebun kurma itu di Arab. Kebun yang menjadi bagian si Siti secara tidak langsung itu menjadi haknya Pangeran Serunting juga. Agar tidak terjadi perselisihan, Pangeran Serunting ini memberikan masukan agar di tengah-tengah kebun ini diberikan pembatas. Lebih baik di tengah-tengah ladang itu diberi pembatas agar kelak tidak ada terjadi perselisihan di antara kita, ujar Serunting. Saran yang bagus Kanda, itu kata Arya Tebing. Keesokan harinya, Serunting dan Arya Tebing ini ke tengah kebun dan membawa kayu untuk menjadi pembatasnya. Setiba di sana, sebatang kayu ini ditanam dalam-dalam di tengah ladang. Beberapa hari kemudian, pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun cendawan yang tumbuh pada batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanya cendawan biasa, sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Arya Tebing pun menjual cendawan emas tersebut dan ia menjadi kaya raya. Rupanya Serunting ini iri hati melihat nasib baik yang dialami oleh adik iparnya itu. Jadi cendawan atau jamur ini memang kayaknya beneran emas karena bisa dijual dan sampai kaya raya kayak gitu. Berarti bukan bentuknya atau warnanya emas, tapi memang benar-benar emas. Jadi jamurnya itu jamur emas, berarti tumbuh berat menjadi logam mulia yaitu emas. Suatu hari Serunting mendatangi kebun tersebut dan melihat Arya Tebing ini sedang memetik jamur emas. Karena Serunting ini sudah tidak kuat menahan iri hati yang menyelimuti hatinya. Hai Arya Tebing, apa yang kau lakukan terhadap tanaman cendawanku? Tanya Pangeran Serunting. Apa maksud Kanda? Aku tidak melakukan apa-apa terhadap cendawan Kanda, jawab Arya Tebing dengan heran. Ah, bohong kamu. Pasti kamu telah berbuat curang padaku, tuduh Pangeran Serunting. Engkau telah membalik kayu pembatas itu sehingga cendawan emas itu mengarah ke ladangmu. Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan yang ditujukan kepada dia. Ia merasa tidak pernah membalik kayu tersebut. Cendawan itu tumbuh dengan sendirinya
kakaknya. Meskipun ia sudah meminta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, Pangeran Serunting tidak mau terima. Bahkan ia menantang Arya Tebing untuk berkelahi. Kalau berkelahi memang benar-benar ceritanya dari Aktor Entertainment. Silakan kalian tonton, agak promosi dikit guys. Hai Arya Tebing, kamu tidak usah banyak alasan. Jika kamu berani lawan aku menantangmu. Tantang Pangeran Serunting. Arya Tebing bingung untuk menjawab tantangan itu. Ia menyadari bahwa dirinya tidak akan mungkin. Tapi jika ia menolak tantangan itu, Pangeran Serunting pasti akan membunuhnya. Baiklah Kanda, aku akan terima tantangan Kanda. Tapi beri aku waktu 2 hari, ujar si Arya Tebing tersebut. Baik, kalau itu maumu. Jika perlu, latihlah kemampuanmu sebelum waktu itu tiba, seru Pangeran Serunting dengan nada melecehkan. Sejak itu, Arya Tebing sulit untuk memejamkan mata karena ia bingung mencari cara untuk mengalahkan Pangeran Serunting. Sehari sebelum pertarungan itu dimulai, ia mendapatkan jalan keluarnya. Aha, aku tahu caranya sekarang. Kak Siti pasti tahu kelemahan Pangeran Serunting, kata Arya Tebing. Lalu Arya Tebing menemui kakaknya secara sembunyi-sembunyi. Ia kemudian meminta kepada kakaknya agar diberitahu kelemahan Pangeran Serunting. Kak Siti, tolong kasih tahu aku mengenai kelemahan Pangeran Serunting, bujuk Arya Tebing. Kalau tidak, ia pasti akan membunuhku. Lalu Siti tidak menjawab. Hatinya sedang bingung. Ia tidak ingin adiknya mati, tapi ia pun tidak mampu mengkhianati suaminya. Maafkan aku adikku, aku tidak bisa mengkhianati suamiku, kata Siti kepada adik. Tolonglah aku kakak, rengek Arya Tebing. Jikapun aku tahu kelemahan Pangeran Serunting, aku tidak akan membunuhnya. Sedangkan ia sudah pasti membunuh aku kak. Apakah kakak rela melihat aku tewas di tangan suami kakak sendiri? Siti kembali terdiam. Ia tersentuh dengan perkataan adiknya. Baiklah adik, aku akan memberitahukannya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhnya, ujar Siti. Baik kak, aku janji, aku tidak akan membunuhnya, kata Arya Tebing. Akhirnya Siti pun membocorkan kelemahan Pangeran Serunting pada Arya Tebing. Rahasia kesaktian suamiku ada pada rumput ilalang yang selalu bergetar walaupun tidak tertiup angin, kata Siti. Jika kamu menombak rumput ilalang itu, kekuatannya langsung lenyap seketika. Baik kak, terima kasih atas bantuannya, kata Arya Tebing. Lalu Arya Tebing langsung pergi meninggalkan kakaknya tersebut. Pada hari yang ditentukan, Pangeran Serunting dan Arya Tebing pergi ke sebuah padang ilalang. Setiba di sana, pertarungan pun dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah mulai terdesak dengan serangan-serangan kakak iparnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa tingginya kesaktian Pangeran Serunting. Pada saat yang tepat, Arya Tebing pun langsung menombak Pangeran Serunting dengan ilalang yang bergetar di tempat itu. Seketika itu pula, sang pangeran jatuh tersungkur dan terluka parah pada saat Arya Tebing menombakkan ilalang tersebut kepada tubuh pangeran. Sang pangeran pun merasa heran karena tidak ada yang tahu kelemahan pangeran kecuali sang istri, dan pangeran pun merasa dikhianati oleh istrinya. Lalu Pangeran Serunting meninggalkan kampung halamannya dan menuju Gunung Siguntang untuk bertapa. Setiba di sana, ia mendengarkan suara gaib dari Sang Hyang Mahameru. Hai anak muda, maukah engkau mendapatkan kekuatan gaib? Tanya suara itu. Saya sangat mau, wahai Sang Hyang Mahameru, kata Pangeran Serunting. Baiklah, tapi ada syaratnya, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu, kata Sang Hyang Mahameru. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Serunting segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu, ia langsung mulai tapanya dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan dunia telah lenyap dalam pikiran dan ingatannya. Rasa lapar dan dahaga pun tidak dirasakannya lagi. Semakin lama, ia semakin larut dalam bertapanya. Tanpa dia sadari, ia sudah 2 tahun untuk bertapa. Dan saat itu pula, seluruh tubuhnya telah tertutupi daun-daun bambu yang telah bergugur. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali untuk mendatangi Pangeran Serunting. Wahai anak muda, karena engkau telah berhasil melaksanakan syarat itu dengan baik, maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktianmu, kata Sang Hyang Mahameru. Kesaktian apakah itu, wahai Sang Hyang Mahameru? Tanya pangeran. Apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan, jawab Sang Hyang Mahameru. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting pun kembali ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang, terbesit dalam pikirannya untuk menjajal kesaktian yang baru diperolehnya itu. Saat menjumpai hamparan pohon tebu di tepi danau, pangeran berkata, jadilah batu, wahai pohon tebu. Berkat kesaktian lidahnya, hamparan pohon tebu itu langsung berubah menjadi batu. Oleh karena itu, Pangeran Serunting dijuluki si pakai lidah karena kesaktiannya itu. Selanjutnya,
si Pahilida pun mendapati sebuah bukit yang serut dan gersang, yaitu yang bernama Bukit Serut. Ia kemudian mengubah bukit gersang itu menjadi hutan belantara. Ketika tiba di suatu desa, si Pahilida memenuhi keinginan sepasang suami istri yang sudah tua untuk memiliki anak. Dengan kesaktian lidahnya, ia mengubah selai rambut milik si nenek menjadi seorang bayi laki-laki. Dan si nenek tersebut sangat gembira. Begitulah seterusnya. Setiba di kampung halamannya, rasa dendamnya kepada Arya Tebing pun hilang karena tertutupi dengan semua perbuatan baik yang dia lakukan selama dia mendapatkan kesaktian dari Sang Hyang Mahameru. Dan si Pahilida atau Pangeran Serunting ini menemui adiknya dan istrinya untuk meminta maaf. Lalu hiduplah mereka dengan bahagia. Nah, ini ada cerita versi yang kedua ya. Si Pahilida dan si Mata Empat adalah dua jawara gagah berani yang menjadi legenda terkenal bagi masyarakat Banding Agung. Mereka amat disegani lawan-lawannya, baik si Pahilida maupun si Mata Empat. Keduanya merasa paling hebat. Si Pahilida merasa paling hebat dari si Mata Empat, dan si Mata Empat juga merasa paling hebat dari si Pahilida. Hahaha, akulah yang paling hebat sejagat raya ini. Tak ada yang bisa menandingiku, ucap si Mata Empat di depan umum ketika mempertunjukkan kehebatannya. Hei si Mata Empat, sombong sekali kau. Apa kau belum tahu kehebatan aku? Teriak si Pahilida kepada si Mata Empat. Si Mata Empat pun menjadi geram dan rasanya ingin segera menghajar si Pahilida. Namun niatnya tersebut diurungkan karena kalau berkelahi secara langsung tentu dia akan kalah dengan kutukan lidahnya si Pangeran Serunting itu. Baiklah, sekarang saya beri kelonggaran untukmu yang telah lancang kepadaku, Pahilida. Saya akan membuktikan seberapa hebat kesaktianmu. 5 hari dari sekarang, di dekat Danau Ranau, setelah matahari tenggelam. Bagaimana? Apakah kau sanggup? Tanya si Mata Empat menantang si Pahilida. Baiklah, dengan senang hati saya terima tantanganmu, Mata Empat. Lagi pula, aku sudah tak sabar ingin menghajar orang sombong macam kau, jawab si Pahilida dengan lantang. Akhirnya, karena ingin membuktikan siapa yang benar-benar lebih hebat di antara mereka berdua, mereka sepakat untuk bertemu dan mengadu kekuatan masing-masing. Maka, tibalah pada hari yang sangat menentukan itu. Mata Empat menggunakan permainan licik yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Caranya, secara bergiliran, keduanya harus tidur menelungkup di bawah rumpun bunga aren. Lalu, bunga aren di atas akan dipotong oleh salah satu di antara mereka. Siapa yang bisa menghindar dari bunga dan buah aren yang lebat dan berat itu, dialah yang akan disebut jawara sakti. Si Pahilida tidak akan mengetahui kalau si Mata Empat ini telah berbuat licik terhadapnya. Tapi si Pahilida menerima saja tantangan si Mata Empat tersebut. Lalu keduanya melakukan undian dengan aturan yang telah mereka sepakati. Akhirnya si Mata Empat mendapat giliran pertama. Sesuai namanya, si Mata Empat juga memiliki dua mata lain, yakni di belakang kepalanya. Dengan secepat kilat, si Pahilida lalu memanjat pohon aren yang ada di tepi danau tersebut. Hei Mata Empat yang sombong, terimalah ini. Selamat tinggal untuk selama-lamanya, ucap si Pahilida pada si Mata Empat. Dengan tenangnya, si Mata Empat menelungkup di bawah pohon. Buah aren berhasil dipotong dan dijatuhkan oleh si Pahilida. Dengan mudahnya, si Mata Empat bisa menghindar dari runtuhan buah aren tersebut. Hahaha, apakah hanya itu saja kemampuanmu, hai si Pahilida? Dengan sombong, si Mata Empat mengejek si Pahilida yang ada di atas pohon. Kurang ajar, ternyata kau belum mati juga. Dengan kesal, si Pahilida memotong buah aren yang lebih besar. Tapi si Mata Empat dapat menghindar lagi dari jatuhan buah aren tersebut. Wahai Pahilida, saya kasih kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan kemampuanmu, ujar si Mata Empat dengan sombongnya. Dengan perasaan hampir putus asa, Pahilida memotong buah aren yang lebih besar dari yang kedua. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, si Mata Empat ini bisa menghindar dengan ketiga kalinya dari jatuhan buah aren tersebut. Dengan perasaan kecewa, si Pahilida turun dari pohon aren tersebut. Kini, dengan secepat kilat juga, si Mata Empat memanjat dan si Pahilida sudah menelungkupkan badannya di bawah pohon itu. Pahilida, apakah kau sudah siap dengan tantangan kematianmu? Tanya si Mata Empat kepada si Pahilida. Jangan banyak oceh kau, cepat potong buahnya, jawab si Pahilida. Si Mata Empat pun memotong buah aren tersebut. Gugusan buah aren itu meluncur deras ke bawah. Si Pahilida tidak bisa mengetahui hal itu.
badannya tetap berada persis di bawah luncuran itu. Ia tak menghindar. Pak Lidah berteriak kesakitan sejadi-jadinya. Buah aren yang besar dan berat tersebut mengenai tubuh si Pak Lidah. Tubuhnya bersimbah darah dan ia tewas secara mengenaskan. Hahaha. Ternyata kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesaktianku. Si Mata Empat senang dan merasa puas. Ia bisa membuktikan kepada orang dirinya lah yang paling sakti daripada si Pak Lidah. Namun rasa ingin tahunya muncul. Mengapa lawannya itu dijuluki dengan si Pak Lidah? Benarkah lidahnya memang benar-benar pahit? Karena rasa penasaran, ia cucukkan atau memasukkan jarinya kepada si Pak Lidah ke dalam mulutnya. Setelah itu ia menyecap jarinya yang sudah dimasukkan kepada mulut si Pak Lidah itu. Menyecap maksudnya dimasukkan ya ke mulut si Mata Empat. Kata si Mata Empat, benar, mulutnya memang benar-benar pahit dari akar brotowali. Itu adalah racun. Lalu si Mata Empat mengerang-erang kesakitan sambil memegangi lehernya tersebut. Tapi apa mau dikata, racun tersebut sudah menjalar ke seluruh tubuhnya dan seketika itu juga tubuhnya langsung membiru. Maka si Mata Empat pun langsung tewas di tempat yang sama akibat terlalu sombong dan angkuh pastinya ya, karena merasa dirinya paling hebat di dunia ini. Padahal masih ada yang paling hebat sejagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua jawara ini kemudian dimakamkan oleh penduduk sekitar di tepi Danau Ranau yang menjadi saksi kunci pertarungan antara si Pak Lidah dan si Mata Empat. Jadi itulah guys, cerita si Pak Lidah dan si Mata Empat. Sebenarnya kita mengambil kisah dari si Pak Lidahnya ya, karena ini ada dua versi. Yang versi pertama ini dia mendapatkan kesaktian karena dia merasa dikhianati oleh istrinya yang telah memberitahu kelemahannya kepada adiknya Arya Tebing. Karena dia merasa dikhianati, ia langsung melarikan diri dari kampungnya itu untuk bertapa ke Gunung Siguntang dan mendapatkan kesaktian. Pertama kali mendapatkan kesaktiannya di situ mungkin ya, mendapatkan kesaktian dari Pak Lidahnya itu. Jadi kalau seandainya dia ingin ini keyboard jadi emas, jadi emas, wah bisa beli keyboard baru nih, wah ada rokok nih, haha. Jadi itulah guys cerita dari si Pak Lidah. Bagi kalian yang ada masukan atau ingin cerita dari daerah kalian itu diceritakan oleh saya, oleh Aktra Stories, boleh komentar ataupun DM di Aktra Entertainment. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan cerita kita. Saya Agung Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.